lihat, ini street food dari Indonesia. Ini dari tomat busuk rasa kaki. Nah, ini yang lebih sadis dari India sebenarnya. Nggak salah, kita yang menang. Nah, ini katanya banyak sekali ya. Ini kan kita pakai suara saja supaya tahu. Jadi gini, kita akan bahas juga yang tadi emang street food seperti itu, emang karakter street food India seperti itu. Dan ini karakter media di Indonesia. Kita bahas tuntas. Ini sebenarnya motivasinya apa sih? Motivasinya apakah ini merupakan bentuk peringatan buat kita untuk agar lebih hati-hati ke produk-produk UKM, atau apa sih motivasinya? Atau mohon maaf, ini hanya ajas praduga tak bersalah aja untuk menaikkan rating. Ya, kita coba. Coba saya makan sausnya. Mari kita coba bikin. Nah, ini katanya saus dari Tomat busuk. busuk katanya. Ruang dapur tempat pembuatan saus nampak tidak layak. Kalau tomat yang jelek kan Nah, Campur kadang ya. murah, kadang kita kasih tambahan itu sebentar kita stop dan dulu. mudah dihalus. Ini sebenarnya apa ya istilahnya? Di dalam pembuatan saus itu ada biasanya pakai ubi, kalau nggak pakai apa? Pepaya. Itu untuk menaikkan kekentalan lah istilahnya. Bahan pengisi ya, binder. Jadi untuk istilahnya saus kalau misalkan buatan cabai doang gitu, itu akan tidak terasa fluffy-nya, tapi sangat encer sekali sih sebenarnya gitu. Nggak akan terbentuk emosi. Ya. Nah, ini juga sangat dimungkinkan emang dari pepaya, juga ada ya pembuatan saus dari pepaya, tapi nggak pepaya busuk. Ya. Itu kalau kita lihat di apa ya UKM yang sebenarnya itu nggak pakai pepaya busuk, nggak, paling pakai ubi ya. Tapi emang pakai pewarna, tapi pewarna makanan, Makanan tetap. yang food grade gitu ya. Soalnya kalau saus pakai BP POM ya, Repot. BP POM, jadi sangat ketat sekali. Bukan berarti PIRT nggak ketat, tapi kalau untuk tahun ini susah dapat PIRT. Dilarikannya harus perizinan BP POM. Untuk produk apa? Daging-dagingan, Daging dan turunan. susu-susuan. Susu-susuan. Coba. Tapi kenapa ya? Yang produk daging dan turunannya. Nah, daging-dagingan berarti daging bohongan ya. Daging- Nah, ya. gini. Kalau daging-dagingan itu daging bohongan ya. Kalau misalkan ada di fried chicken yang ada di Pinggir jalan. pinggir jalan, kan kalau KFC-an nggak enak ya. Mending kan skemanya McD. Kalau itu seperti McD gimana? Apanya? Sebutnya ini KKFC-an. Kalau bahasa Sunda kan KKFC-an. Oh. Kalau McD? Kalau McD biasanya sebutannya ini ayam chicken. Oh, ayam chicken. Betul. Nah itu. Kalau Sunda sih bilangnya biasanya mobilan. Jadi imbuhan dua huruf itu diulang Sunda tuh. Kalau cabai-cabean? Itu pastinya bahasa Indonesia. Nah, Kalau bahasa Sunda kan cacabean. Cabean. Terus totomatan. Hmm. Terus apa lagi? McD-McDian. McD-McDian. Nggak enak. Bukan gitu. Ya ayam chicken berarti. Ya bukan. Totomatan bahasa Sunda. Totomatan. Itu apa sih kalau dalam bahasa Sunda berulang gitu. Totomatan, mobilan, uucingan. Kalau bahasa Indonesia kucing-kucingan, tapi bahasa Sunda uucingan. Nah, kalau McD
Berhubung McD bukan bahasa Sunda, dari McD itu dulunya dia tuh cuman berlayar di Indonesia itu. Jadi dia mendirikan nama McD, Oh. MCD. Oh, MCD-an atau EMCD-an. Nah. Nah, betul itu EMCD-an. Ya. MCD-an. Kalau kalian masih ininya ini sikat. Oke. Balik lagi. Tapi kasihan yang punya nama Dian. Didian. Didianan. Eh, Satu hal yang boleh terjawab, posisi pemain busuk jauh lebih banyak dari pemain busuk. Mau manipulasi tercium. Kayak kita di menit ke 53 detik ke 55. Nih. Ini katanya kata jurnalisnya ini udah terbiasa ya. Pola permainannya seperti ini. Nah, street food India kalah dengan ini. Iya. Iya. Garas aja, terus jejak. Kenapa pakai kaki? Iya. Kenapa? Yang rada teas, mun pakai leungeun hese. Oh gitu. Iya, satu-satu kan. Tapi ini emang lebih keren dari yang dari India tadi. Oh iya. India cuma ngandalin tangan, kita kaki. Kita kaki. Dan Kenapa nggak dipotong dulu? Dipotong kecil-kecil. biar bisa keinjak. Atau ada bahasa ini pangan size reducer gitu ya. Waduh. Waduh. Tapi ini si ibunya kayaknya sudah expert. Hah? Sudah ahli. Tuh. Kita belum tentu bisa. Emang bisa. Aduh. Hah? Bisa nah? Ini bisa nginjakan nuk itu udah hese. Berarti si ibunya udah expert. Siap anjir. Datang yang baru, guys. Ternyata ada pemain pengganti. Jenis cokor yang berbeda, saudara-saudara. Ini agak berbulu ya. Yang tadi mungkin tekanannya cuma 1 bar, sekarang bisa 4 bar ini. Jadi kalian harus menonton dengan penuh sabar. Ini proses pencampuran Tapi yang sangat keren. Tapi kalau menurut saya ini sebenarnya nggak tahu ya. Koreksi kalau misalkan saya salah ya. Ini hanya apa ya, settingan untuk menaikkan rating. Tapi nggak tahu lah. Kita ajas praduga tak bersalah aja. Tapi nggak antara media dengan si pelaku ini, ajas praduga bersalah kita bertolak belakang. Mau ngebela yang ininya apa si pelakunya, berarti kita menyalahkan media. Kalau membenarkan media, kita menyalahkan pelakunya. Tapi kita akan bahas secara keilmuan kita ya, dengan sainsnya. Nah, ini kalau misalkan dimasukkan dengan yang busuk-busuknya, maka si apa ya, istilahnya saus akan cepat busuk sih, sebenarnya akan cepat basi ya. Wow. Ya. Yes. Yes. Mengomentari perilaku pasangan suami istri ini yang aur-auran meracik saus tomat. Kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kenapa harus pakai kaki? Kalaupun misalkan ada akal, itu dipotong-potong dulu terus di ini kan ya. Mendingan pekerjaannya begini. Kalau nggak ditumbuk lah, ya. Kalau benar itu ditumbuk, bukan pakai kaki gitu. Ini hanya apa sih? Membuat excited aja ini penontonnya. Nah, ini dari warna aja udah beda sih. Kalau saus yang ada di pasaran dengan saus yang ini agak beda. Dan itu juga tekstur masih ada banyak gurunul ya. Kalau yang di pasar enggak seperti itu. Ini apa sih? Awet.
Pengawetnya jenis apa? Tuh. Nah, ini pengawet. Tawas. Hmm. Pewarna. Harusnya tadi dilihat dulu tangannya. Kalau terbiasa dengan memakai cat warna gitu ya, tangannya juga udah warnanya juga udah berubah kalau misalkan udah biasa. Itu sih kalau analisa kami. Tomat abal-abal. Beuh. Nah, ini kan aneh. Itu lihat teksturnya aja udah masih sangat nggak lembut gitu. Terus langsung dikemas gitu. Langsung dikemas. Oke, kita ulang lagi ya. Ini peralatan kayak seperti yang baru. Nih, kayak seperti baru aja. Bisa kurang tuh ya. Jadi kalau ini habis, biasanya kurang, ini lagi. Jadi jagakan ya. Waduh. Nah, nggak tahu ya kalau misalkan ini di setting atau enggak. Tuh, warnanya juga beda sebenarnya. Warnanya beda. Ini asli, ini pakai apa ya yang ada di pasar itu. Beda sekali. Oke, itu review dari kita. Kayaknya menurut kami, analisa kami itu bertolak belakang dengan kejadian apa yang kami alami selaku pendamping UKM ya. Menurut keahlian kami di bidang pangan itu kemungkinan besar ini Hajas praduga tak bersalah aja, kemungkinan besar itu video hanya disetting saja gitu ya, disetting nggak tahu maksudnya apa gitu, kami hanya menduga saja karena semuanya serba kaku sih sebenarnya, serba kaku. Dilihat dari gelas ukur ataupun apa sih poci ataupun apa ya, itu masih baru. Kalau misalkan udah lama itu pewarna nempel di plastik ya, plastik pouchnya itu menempel. Itu analisa kami. Kedua juga lihat deh kontainernya kalau itu kan pewarna sintetis, kalau pewarna sintetis itu pasti menempel pada plastik. Itu katanya dipakai udah lama ya, istilahnya mereka berkegiatan seperti itu udah lama. Dan itu sangat tidak mungkin kalau udah berkegiatan lama. Contohnya aja kalau yang pewarna alami, misalkan dari teh poci yang sering diisi teh dan agak menghitam, itu warnanya warnanya hitam, harganya mahal karena rasa enaknya ada di sana. Nah, kalau ini kontainer kayak yang baru, jadi sangat tidak logis saja gitu ya. Jadi sobat Daily Intake mohon untuk lebih cerdas dalam men-share, dalam istilahnya menonton mana itu yang benar, mana itu yang tidak. Semoga saja video ini bisa membantu sobat Daily Intake dalam keahlian atau istilahnya kepakaran kami di bidang pangan. Mudah-mudahan itu dapat membantu. Jadi jangan menjudge bahwa semua UKM sambal itu seperti itu, tidak seperti itu. Bahkan saya sendiri sama Yopi ini sering lah ke pelosok-pelosok lihat industri-industri kecil menengah ya yang melakukan atau berkegiatan usaha, itu nggak seperti itu. Malah sekarang UKM itu lebih mengerti lah apa itu keamanan pangannya, keamanan untuk konsumen itu benar-benar mereka perhatikan. Apalagi dengan adanya pendampingan dari beberapa instansi mungkin ya, pendampingan dari instansi, pendampingan dari kampus-kampus atau pendampingan dari praktisi, itu mereka memang sangat concern lah terhadap kualitas, kuantitas produk, benar-benar sangat menjaga lah mereka seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tadi video yang barusan kita bicara tentang sainsnya, mungkin rekan-rekan bisa melihat ya, bisa dengan keilmuan yang kalian ketahui pun lah, itu ada kontak langsung dengan tangan, dengan kaki. Gak mungkin lah itu untuk makanan manusia.
Iya. Apapun itu nggak mungkin, setega-teganya orang nggak mungkin lah untuk itu membuat suatu produk untuk makanan manusia, untuk makanan kita sendiri seperti itu. Sejorok-joroknya orang nggak akan seperti itulah. Ya. Nggak bakal tega ya nggak seperti bakal itu. tega, masih punya hati nurani. Masih punya apa, mungkin itu kalau kita lihat lagi pembuatan bakso, pembuatan apa, ya kita juga banyak yang menggunakan langsung dengan tangan, bukannya tidak boleh, tapi kita gunakan sarung tangan, kita gunakan Sendok sendok, atau itu pengaduk. boleh, nggak apa-apa, asal satu syaratnya tuh jangan kontak langsung dengan Bahan. bahan makan, jangan kontak langsung dengan tangan. Itu Karena banyak bakteri di sini tuh, banyak bakteri. simpel, makanya kita lihat tadi beberapa video yang yang di street food India itu. Kalau misalnya kalian tertarik di keilmuan pangan, di keilmuan sanitasi, K3 lah, ke kesehatan keselamatan kerja atau sanitasi, itu nilai kalian sendiri lah, kalian bisa menilai sendiri itu seperti apa. Mungkin menurut kita jorok, mereka punya culture sendiri, mereka punya budaya sendiri, mungkin kata mereka enggak. Tapi ya balik lagi, kalau kita pengen hidup sehat, ya minimal makanannya pun yang sehat. Bukan makanan yang sehat itu yang mahal, bukan yang makanan sehat misalnya, oh kita harus makan yang seperti ini, enggak, makanan murah pun banyak yang sehat kok. Gitu, jadi miris sendiri lah kalau misalnya ngelihat gitu. Kalau saya dengan Duca seling keliling di UKM, miris lah ngelihat orang-orang yang, bukan orang-orang sih, maksudnya video-video seperti itu, ya cukup miris. Sementara kami istilahnya membangun semangat UKM, sementara di sisi lain ada yang coba untuk mematikan UKM. Ya. Ingat loh, tragedi 98, siapa penyelamat ekonomi di kita adalah UKM. Gitu, makanya selamat dari resesi. Jadi alhamdulillah mereka walaupun mikro tapi dikumpulkan menjadi makro juga. Oke, untuk itu kami dari Daily Intake, dan khususnya ini adalah Pak Yopi gitu ya, dari dosen Algipari, dari teknologi pangan Algipari. Kebetulan beliau menjabat menjadi kaprodinya, kaprodi teknologi pangan. Kalau saya emang basicnya Pak Yopi emang S1-nya bareng dengan saya, yaitu teknologi pangan, tapi S2-nya beliau ada di ITB. Ya, kalau saya Institut Taman Sari bawah. Kalau saya ya basicnya S1 S2-nya ya teknologi pangan yang ada di Bandung. Oke, jadi mudah-mudahan video ini dapat membuka wawasan sobat Daily Intake. Semangat saja untuk para pelaku UKM. Kita selalu support. Kalau misalkan ada kolom komentar atau permasalahan yang harus diungkit tentang video hoax di mana, silahkan sobat Daily Intake kirim di komen, linknya kirim di komen, nanti kita akan komentari dari komen yang kalian kirim, pak komen ya gitu. Untung komen, sana komen. Jadi biasanya kami menyertakan juga bacaan-bacaan atau jurnal yang menjadi literasi ataupun literatur kita dalam mengupas tuntas setiap video. Oke. Mohon maaf saja kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi saya selaku di Daily Intake dan Pak Yopi juga, kami tidak bermaksud untuk menyinggung salah satu pihak, tapi ini karena pemahaman kami. Mohon maaf atas kebodohan kami kalau misalkan ada yang tersinggung ataupun merasa tersudutkan, mohon maaf saja. Bukan maksudnya di ini, nanti kita blur lah source videonya, kita blurkan saja. Oke. Selanjutnya kita akan nantikan lagi video-video selanjutnya dari Daily Intake. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian. Oke, salam Daily Intake. Inilah produk-produk Indonesia.